Sebelum memulai, selamat ulang tahun buat FJF Tondano yang ke-24, tanggal 7 kemarin. Perayaannya nanti tanggal 24, ya kan? Celebrationnya tanggal 24, ulang tahun yang ke-24. Jadi jangan saudara berharap hari ini saudara akan mendapatkan berkat ulang tahun di 24, nanti Pastor Abraham tanggal 24. Jangan salah ekspektasi nanti. Oke. Saya melihat banyak muka-muka yang tersenyum. Saya berdoa itu adalah senyum di mana damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiranmu. Bersukacitalah senantiasa, ya kan? Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu dan menjadi kekuatan. Sukacita dari Allah, bukankah itu kekuatan kita? Amin. Oke, bolehkah saya mengajak setiap kita berdiri sekali lagi, kita mau declare good news. Boleh? Siap semuanya? Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan bukan. Katakan dengan imanmu. Sekarang saya tahu bersama kita hidup untuk kemuliaannya. People is our mission. Connect with God and make disciple. Keren. Saya percaya ini bukan sekedar rutinitas kita baca ini sebelum khotbah, tetapi para founder, para leaders kita telah mendapatkan sesuatu yang saya percaya itu powerful untuk memberkati setiap kita. Saya berdoa, harapan saya dan saya percaya ini adalah kerinduan Tuhan. Ketika saudara bertumbuh bergereja, di gereja ini setiap minggu saudara datang, benar-benar saudara dibenarkan, benar-benar saudara diubahkan, dan benar-benar saudara yakin akan keselamatan saudara, saudara yakin bahwa saudara ada di dalam setiap rencana Tuhan, digenapi di dalam setiap kita. Amin. Ini bukan sekedar rutinitas kita baca loh, tetapi benar-benar powerful. Mari hidupi ini. Oke, lanjut. Saya ingin share tentang sesuatu, the power of peace. Dan saya mau mengajak kita membaca 2 ayat. Yang pertama di dalam Yesaya 32 ayat 17. Kemudian di Roma 14 ayat 27. Saudara bisa menyiapkan Android mungkin saudara, aplikasi Alkitab. Tetapi saya menyiapkan juga di screen yang ada di depan. Saya mau ajak kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Oke, Roma 14 ayat 17, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan pagi ini saya mau langsung saja, mungkin saudara masih terbawa dengan suasana keharuman di rumah kalau saudara masak yang banyak. Hari ini pengucapan syukur, dan sebelum saya masuk di poin yang pertama, izinkan saya juga bilang selamat berpengucapan syukur. Lagu-lagunya tentang ucapan syukur, tetapi lagu-lagunya juga tentang tema damai sejahtera. So, tanpa berlama-lama, mari kita belajar satu hal, bahwa gini loh, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kan seperti itu. Kita sudah declare tadi. Itu sesuatu anugerah yang cuma-cuma. Pertanyaannya adalah, kehidupan sehari-hari kita selamat, kehidupan kita seperti apa? Yesus kau kebenaran yang Yesus kau kebenaran yang lagunya ada yang bisa bantu? Tiba-tiba terbayang. Yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup
dan pengharapan. Boleh menyanyi sama-sama? Coba. Yesus kau kebenaran. Dari imanmu katakan. Yang menyelamatkanku. Yes Lord. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. So kalau Yesus adalah kebenaran dan dia tinggal di dalam kita dan dia telah menganugerahkan keselamatannya bagi kita secara cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, maka kita akan bisa menyanyikan dengan plong karena kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Sama-sama bagian refnya. Kalau ku hidup, mau enggak? Ku hidup bagimu. Yeah. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus adalah kebenaran bagi dan saudara yang dikerjakan lewat damai sejahtera yang sudah Dia berikan bagi kita. So saya bilang tadi di doa kalau nggak salah, jangan lagi membawa sesuatu yang mengganggu, jangan khawatir, jangan takut, jangan berpikir berlebihan untuk sesuatu yang di luar jangkauanmu, dan izinkan hatimu pagi ini, siang ini, sepanjang hari ini dan seterusnya di dalam kehidupanmu berjemaat, bergereja, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam karakter akan Tuhan. Damai sejahtera itu tetap melimpah, memenuhi setiap hati orang-orang percaya. Dan saya percaya sebagaimana Abraham dibenarkan oleh karena imannya, saya mau mengajak supaya kita masuk di poin yang pertama tanpa berlama-lama, kita juga dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari langsung saja kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 9 kita harus baca. Saya percaya saudara sudah membaca, mungkin ini berulang-ulang ya. Saudara menjawab. Ini berbicara tentang bagaimana Abraham disuruh Tuhan Yesus ke negeri yang bahkan tidak ditunjukkannya. Abraham disuruh ke negeri, pergi ke negeri yang Abraham sendiri tidak tahu di mana. Saya membayangkan itu kalau terjadi di zaman sekarang. Pasti kita akan bertanya, Tuhan di mana? Saya harus bawa apa? Siapa-siapa yang harus saya bawa? Anggarannya berapa banyak? Segala sesuatu harus disiapkan. Perlu maps enggak? Ada jaringan enggak? Saya bisa terkonek dengan media sosial apa enggak nanti di sana? Ada begitu banyak pertanyaan yang bisa saja muncul. Tetapi di dalam ayat demi ayat yang kita lihat dikatakan kemudian pergilah Abraham dengan segala kepercayaannya yang besar, kepercayaannya yang full kepada Tuhan. Dan apa yang kita bisa belajar? Poin yang pertama di sini adalah ketaatan. Karena kita percaya 100% kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, maka kita tanpa pertanyaan yang hanya biasanya ada di dunia, ini berbicara tentang rencana Tuhan yang besar gitu kan, yang melebihi setiap akal dan logika kita. Ketaatan itu penting sekali. Kita sudah banyak, sering mendengar tentang taat. Mau diputar seperti apapun, enggak ada pembelaan, taat. Lakukan saja, just do it. Iklan nih, naik. Ketaatan. Yang kedua di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, saya mengambil poin yang pertama dari bagian ini. Abraham dijanjikan oleh Tuhan untuk diberkati menjadi memiliki keturunan yang sangat banyak. Percakapannya simple. Abraham, aku mau menjadikan engkau sebagai bapa yang lewatmu keturunanmu akan diberkati. Lewatmu keturunanmu diberkati. Saya lagi ulang, lewatmu keturunanmu. Saya saudara keturunan Abraham, amin. Diberkati. Abraham
enggak banyak cincong, bahasa Inggris bilang, maaf bahasa enggak banyak berdebat, tidak banyak bertanya. Dia cuma bilang, bagaimana mungkin Tuhan mengatakan keturunan saya akan banyak, bahkan warisan saya akan jatuh kepada orang Damsik. Salah satu hambaku Eliezer. Tuhan garansi enggak, lewat keturunanmu, lewat anakmu. Dan hanya itu, Abraham iya, dan dalam hal ini Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham menjadi sesuatu yang besar, dan lewat apa yang Abraham lakukan, dia dibenarkan. Saya mau bawa kepada kita semua kepada satu hal yang luar biasa. Saya pikir bahwa ketika kita tidak mempercayai dunia ini, maka percayalah kepada kebesaran Tuhan. Itu berbicara tentang iman kita. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 jelas sekali definisinya. Dasar dari yang tidak kelihatan dan dasar dari sesuatu yang tidak kita dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Di dalam ayat-ayat ini 40 ayat Ibrani pasal 11 banyak mengutip, banyak menceritakan, banyak memberikan berkat buat kita kalau kita membaca, karena berisi tentang pahlawan-pahlawan iman. Dan Abraham begitu banyak ayat diisi di situ karena imannya yang besar, imannya yang murni, yang dihasilkan karena dia tahu siapa Tuhannya. Dihasilkan karena dia tahu kepercayaannya kepada siapa. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup bekerja di jalan yang tidak kelihatan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan endingnya selalu yang terbaik. Bukankah Yeremia 29 ayat 11 seperti itu? Rancangannya adalah damai sejahtera, amin, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita punya rencana, kalau kita punya sesuatu yang besar, mari selaraskan dulu dengan rencananya Tuhan, supaya kita tidak keluar jalur, supaya seperti bangsa Israel tidak berputar-putar selama 40 tahun, dan itu semua iman kita, kepercayaan kita, rencana kita ketika diselaraskan dengan rencana Tuhan, itu akan menjadi luar biasa. Karena apa? Mempercepat setiap janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara berkata, ya Tuhan, tapi kan ini yang terbaik, ini lagi kekinian sekarang. Oh, ini yang saya sudah diskusikan dengan mereka. Ini keahlian saya sekolah dan saya mengusahakan ini sedemikian lama. Buat kembali rencana Tuhan yang jadi. Kalau misalnya kita mau memaksakan, kita akan sampai mungkin di goal rencana yang terbaik yang Tuhan sediakan, tapi berapa lama waktu yang kita butuhkan? Berapa banyak energi yang kita keluarkan? Berapa mungkin banyak korban dalam tanda kutip material yang keluar? Tetapi ketika kita selaras, memiliki iman yang murni, gitu kan, yang saya mau bawa kepada kita, maka itu akan mempercepat janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Saya percaya setiap kita, ketika kita melakukan sesuatu didasari pada iman, percaya kita kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita tidak merasakan, sekalipun sepertinya itu terlalu jauh dari jangkauan saya, tetapi ketika Anda mempunyai iman yang murni, maka percayalah Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran yang akan diberkatinya. Dan sebagaimana Abraham menjadi pahlawan iman, dan sebagaimana banyak tokoh-tokoh menjadi pahlawan iman, dan ketika saudara melakukan suatu tindakan yang didasari kepada imanmu yang murni, mempercayakan segala sesuatu yang engkau akan kerjakan, lakukan, usahakan kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan saya percaya ayat 40 di kitab Ibrani tidak akan ditutup begitu saja. Surga sementara mencatat pahlawan-pahlawan iman yang baru, dan bisa saja ada di ayat 41 nama siapa? Saudara bisa bilang, tindakan-tindakan yang benar, yang didasari kepada iman yang besar, iman yang murni.
Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran dan engkau akan dicatat sorga sebagai pahlawan-pahlawan iman. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 berbicara tentang bagaimana Tuhan menguji Abraham. Anak perjanjian itu udah ada, Ishak sudah ada. Tapi satu-satunya anak perjanjian, satu-satunya keturunan yang dijanjikan mau diambil lagi. Rela? Mau nggak? Apa nanti kata istri? Bagaimana saya menggenapi janji Tuhan? Bagaimana saya menggenapi bahwa keturunan saya, janji Tuhan bahwa keturunan saya seperti bintang di langit dan seperti pasir banyaknya. Satu-satunya anak yang dikasih yang dapatnya sudah di luar nalar manusia, melewati setiap pemikiran dan pengetahuan manusia karena sudah menopause, maaf untuk Sarah. Dapatnya di jalan yang tidak kelihatan. Dapatnya anak perjanjiannya di jalan yang bukan jalan manusia. Dapatnya ketika sepertinya kita kehabisan akal. Tuhan kasih. Dan ini mau diambil lagi. Ayat 1, Abraham dipanggil Tuhan. Abraham, di manakah engkau? Iya Tuhan. Saya di rumah dan mempersiapkan segala sesuatu, beraktivitas seperti biasa. Kemudian Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 6 atau 7, Abraham sudah dalam perjalanan dan meninggalkan bujangnya ketika dia melihat tempat yang dijadikan Tuhan untuk dia mempersembahkan Ishak. Seterusnya. Saya tidak berbicara tentang bagaimana Ishak mau dikorbankan, tetapi saya masuk pada poin saya di bagian ini bahwa ketika Abraham taat melakukan, karena didasari kepada kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Ketika pisau itu siap untuk menyembelih anak perjanjian itu, Tuhan datang. Dan sekali lagi memperhitungkan ketaatan, kepercayaan yang Abraham lakukan itu sampai membuka pintu sorga, dan dari sorga langit terbuka dan Tuhan berkata, Abraham, Abraham. Pertanyaannya buat kita semua, adakah sesuatu yang kita lakukan yang didasari kepada ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan dan membuat sorga terbuka? Hati kita, penyembahan kita, usaha kita, keluarga kita, apakah bagian-bagian yang kita jalani setiap hari ini membuat pintu sorga terbuka? Dan berkata kepadamu, hai bro, aku menghargai kepercayaanmu. Di manakah posisi kita, saya dan saudara saat ini? Abraham di dalam Kejadian 21 dia melahirkan ketaatan oleh apa yang dia kerjakan. Tetapi kemudian ketika Tuhan berbicara lagi di ayat yang ke-7, Abraham sudah berada di mana? Dia sudah pergi dan dia sudah berada di Kanaan. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia masih terkonek dengan Tuhan, dia masih mempercayai Tuhan. Posisinya adalah dia membangun mezbah dan menyembah kepada Tuhan. Ketika Kejadian 15, Tuhan menjanjikan keturunan yang besar. Dan iman Abraham yang murni itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Apa yang terjadi setelah itu? Posisi Abraham adalah masih sama. Dan ketika saudara membaca ayat yang ke-17 dikatakan tiba-tiba ada kegelapan yang begitu pekat dan memenuhi tempat itu ketika hari sudah petang. Percakapannya dari pagi sampai petang masih bersama-sama dengan Tuhan si Abraham. Bahkan walaupun dia tertidur, hadirat Tuhan masih nyata. Ayat 17 kemudian keluar api-api. Seperti itu menandakan kehadiran Tuhan. Di manakah posisi Anda ketika saudara bekerja, ketika saudara worship, ketika saudara ministry dari tempat yang satu ke tempat yang lain mungkin kepercayaan Tuhan yang besar, tetapi masihkah menghadirkan hadirat Tuhan? Posisi saudara seperti apa?
sekedar melaksanakan jadwal yang sudah keluar secara bulanan rutin, ataukah ketika dapat jadwal lewat imanmu yang murni mampu menghadirkan Tuhan? Kejadian 22 ayat 1, ketika pertama kali Tuhan memanggil Abraham, Abraham menjawab, ya Tuhan, dia masih berada di rumah. Tapi kemudian ketika dia hampir saja menyembelih Ishak, dalam tanda kutip hampir ya, Tuhan memanggil Abraham kembali. Dan jawabannya, iya Tuhan. Di manakah posisi Abraham, Bapak Ibu Saudara? Di atas gunung. Dia melewati setiap proses demi proses dengan didasari kepada iman yang besar. Dia melewati setiap proses, liku-liku kehidupan, usaha demi usaha, pekerjaan demi pekerjaan, perjalanan demi perjalanan, bahkan ada traveling, mungkin demi traveling, karena ya hidup itu juga harus traveling dong. Tetapi yang kita maksudkan adalah dalam setiap aktivitas yang dikerjakan, apakah itu membawa kita kepada pembentukan karakter? Apakah itu membawa kita kepada kedewasaan rohani? Apakah kita akan naik di gunung yang dijanjikan Tuhan? Apakah kita akan berkata seperti yang dikatakan Abraham di sini, Tuhan yang menyediakan. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Apa yang disediakan? Bukan cuma sekedar domba untuk menggantikan Ishak sebagai korban. Saya mau bawa kita kepada satu hal, bahwa segala sesuatu yang terjadi, kalau kita taat melakukan setiap proses kehidupan kita tanpa melihat orang lain, hanya lihat bahwa saya menyenangkan Tuhan, saya melayani karena Tuhan. Tuhan sudah kasih yang terbaik buat saya dan saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan, dan proses kehidupan saya, proses kedewasaan hidup spiritual saya, proses saya untuk melayani Tuhan enggak di rumah saja. Rasakan gunung Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan, rasakan bagaimana Tuhan menyediakan. Bukankah Dia Jehovah Jireh? Di manakah posisi kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku? Saya berdoa supaya Tuhan terus bekerja di dalam setiap kita. Saya masuk kepada poin yang kedua. Kita bukan hanya dibenarkan, tetapi kita juga akan dipulihkan lewat apa? Kuasa yang dikerjakan oleh damai sejahtera Kristus. Di dalam Yesaya, bangsa Israel diizinkan Tuhan mengalami pembuangan di Babel, di bawah kekuasaan Nebukadnezar pada waktu itu. Suatu kehidupan yang saya percaya tidak disukai oleh siapapun, termasuk saya dan saudara. Kehidupan di dalam pembuangan itu pasti tidak enak. Yerusalem pada waktu itu benar-benar dihancur luluhkan, tinggal reruntuhan. Saya percaya mungkin orang-orang pembuangan pasti hidup di dalam sungut-sungut, marah, kehilangan pengharapan. Tetapi ayat yang ada di screen ini, Yesaya 51 ayat 3, Tuhan menjanjikan pemulihan. Mari baca bersama, bolehkah? Dengan suara yang keras, hitungan ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan. Saya kurang dengar, saudara, boleh lebih kuat? Oke. Tuhan menjanjikan dua aspek di sini kalau kita belajar. Yang pertama, pembangunan secara fisik. Tuhan akan membangun kembali kota. Tuhan akan membangun kembali Israel. Tuhan akan membangun kembali Yehuda. Tuhan akan membangun kembali Yerusalem. Tetapi maukah kita melihat posisi hati kita yang sudah kita bahas tadi untuk menikmati poin ini? Saya mau bilang pemulihan fisik tidak bertahan selamanya, ya benar kan? Orang yang berusaha supaya ototnya kelihatan,
six pack dan segala macam, itu diperlukan latihan yang lama-lama, tetapi ketika dia berhenti dengan cepat dari six pack jadi one pack, benar nggak? Seperti saya nih, nggak kekal, ya kan? Fisik, kota, bangunan, gereja itu nggak kekal, tidak mendatangkan sukacita yang kekal juga. Kita bersyukur, berhasil six pack, House of Worship berhasil diresmikan. Sukacita benar, tetapi itu enggak kekal dibandingkan dengan spiritual. Tidak memberikan keselamatan, of course, itu hanya fisik saja. Tetapi saya mau bawa kita kepada pemulihan rohani. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat tadi, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Tuhan menjanjikan kalau kita melewati padang gurun, maka itu akan berasa Taman Eden. Kalau misalnya kita melewati lembah kekelaman, itu akan berasa seperti tamannya Tuhan. Gimana caranya? Bukankah Tuhan selalu bekerja di jalan yang tidak terlihat? God will make a way where seems to be no way. We work in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closer to his side. With love and strength for each new day. God will make a way. God will make a way. Nah, Bapak Ibu kembali ke poin ini. Ketika saudara tiba-tiba diizinkan Tuhan menghadapi belantara, menghadapi padang gurun. Kalau saya tanya seperti pertanyaan tadi, di manakah posisi Anda? Melewatinya? Atau tanya Tuhan, Tuhan kayaknya berat. Kita enggak melihat ada pasal yang bisa kita mulai buka di sini. Kayaknya kacau nih. Hidup saya kacau, usaha saya mungkin hampir bangkrut, sepertinya pendidikan saya susah untuk selesai, sepertinya keluarga saya sepertinya susah, dan kayaknya apa yang kita bikin kacau melulu. Itukah padang gurun saudara? Ketika mungkin Anda sakit, kemudian kayaknya susah balik lagi, sakit, balik lagi. Tuhan, Engkaulah penyembuhku, sakit lagi, merasakan kesembuhan. Apakah itu belantara saudara? Ketika pelayanan saudara sepertinya mentok stuck nih. Sudah berdoa, sudah fasting, sudah puasa, sudah melakukan segala cara, mengevaluasi, rapat, meeting, apa dong, bikin ini. Tapi sepertinya masih stuck, saya enggak bilang ini loh ya. Masih stuck. Apakah itu padang belantara yang kita hadapi? Apakah itu belantara yang sementara Tuhan perhadapkan buat kita semua? Tuhan menjanjikan siang ini bahwa Dia mau memulihkan semuanya itu. Ada janji-janji Tuhan yang siap digenapi, bukan sekedar bahwa Dia akan membuat situasi padang belantara seperti Taman Eden. Pemulihan secara fisik itu berarti yang pertama pemulihan saya dan saudara dengan Tuhan. Intimasi saudara dengan Tuhan. Intimasi itu adalah kedekatan saudara. Saudara membangun hubungan itu setiap hari, day by day you walk with God. Apakah seperti itu yang saudara mau jalani? Percayalah, itu pemulihan secara spiritual yang Tuhan mau kerjakan buat kita semua. Dan yang kedua, membawa kepada keselamatan. Of course kita percaya itu ya, dan amin bahwa keselamatan itu enggak bisa diganggu-gugat lagi ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita buka hati dan percaya kepada Tuhan, itu enggak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi mari lihat janji-janji Tuhan, pemulihan Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kaleb harus menunggu 45 tahun untuk mendapatkan Hebron, Bapak Ibu Saudaraku. Diizinkan melewati padang gurun selama 40 tahun. Berapa saudara? 4 jam? No, 40 tahun. Mulai dari ketika dia
dipilih menjadi salah satu pengintai dan kemudian dia mengatakan secara jujur bahwa benar ada raksasa, bahwa benar tanahnya subur, tetapi kita akan menaklukkan. Tapi dia harus melewati 40 tahun dulu. Ada kehilangan waktu, ada kehilangan tenaga, umur dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dia datang ketika Musa sudah tidak ada. 45 tahun kemudian dia datang kepada Joshua. Engkau mendengar, Yosua 14 Bapak Ibu. Engkau mendengar bahwa Musa menjanjikan saya tanah apa namanya itu? Gunung Hebron lah. Kirya Arbat waktu itu namanya. Dan saat ini dikatakan ya 10 atau 11. Sebagaimana saya diutus oleh Musa untuk menjadi pengintai. Saat ini saya masih kuat untuk menaklukkan Hebron, untuk menginjak, untuk mendapatkan janji Tuhan. Pemulihan seperti apa sekalipun kita kehilangan energi selama 40 tahun, 45 tahun, sekalipun kita kehilangan banyak hal, tetapi tetap percaya kepada Tuhan, jangan pernah kehilangan kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan hal itu dan menggenapi Hebron menjadi milik Caleb. Orang lumpuh di kolam Bethesda berapa tahun dia menikmati dia merasakan dia hanya bisa diam di dalam tilah, di dalam tempat tidur lah, atau tempat dia menantikan goncangan kolam itu. Karena kalau ada goncangan dari malaikat, siapa yang pertama masuk ke situ sembuh. Suatu harga yang dibayar begitu lama 38 tahun sampai Tuhan datang dan berkata, apa maumu? Setiap kali saya mau masuk mendengar ada goncangan, saya kalah cepat. Namanya juga orang lumpuh. Tetapi 38 tahun dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia merasakan kesembuhan. Berapa? 3,8 jam? No, 38 tahun. Yesus, perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dia berkata dengan imannya yang kuat, asal ku jamah saja jubahnya. Dia bukan cuma sembuh, itu perubahan mungkin secara fisik dari sakit jadi sembuh. Tetapi imannya dipulihkan Tuhan. Perubahan secara fisik tidak bertahan selamanya, tidak mendatangkan sukacita dan tidak memberikan kekalahan, tetapi pemulihan rohani, Bapak Ibu Saudaraku, pemulihan spiritual mampu membawa kita kepada pemahaman yang baru tentang Allah itu ternyata sangat luar biasa. Kalau kita cuma tahu luar biasa hari ini, Allah itu ternyata sangat berkuasa. Kalau kita cuma katakan, ya Allah berkuasa hari ini. Ketika ada cakrawala yang baru, ketika kita merasakan kita dipulihkan oleh Tuhan, kita akan mendapatkan point of view, sudut pandang yang baru. Kita akan dipulihkan untuk mendapatkan pemahaman yang baru. Kita akan dipulihkan untuk melihat bahwa solusi demi solusi yang cara kerjanya Tuhan ternyata berbeda dan saya mau mengikuti itu. Ada begitu banyak perubahan mindset yang Tuhan mau kerjakan secara spiritual dan Dia mau itu terjadi bagi Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Ayub, Bapak Ibu, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, right? Dia kehilangan semua harta kekayaan. Orang yang paling kaya di Asia Timur tiba-tiba dalam sekejap hilang semuanya. Bukan cuma harta kekayaan, keluarganya, anak-anaknya hilang. Dan ini diizinkan Tuhan, Bapak Ibu, bukan cuma sekedar, ini bukan kaleng-kaleng. Tuhan diizinkan untuk mencobai Ayub. Tetapi didasari pada kepercayaan Abraham yang besar kepada Ayub kepada Tuhan. Ada pengeluhan di situ, ada keluh kesah, ada marah, ada sungut-sungut ketika saudara membaca. Tetapi pada akhirnya ketika dia bilang mencabut semua kutuk, mencabut semua sungut-sungut, dia dipulihkan. Dan dia berkata lewat ayat
yang bisa dibaca next, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang izinkan Tuhan bekerja dan saudara bisa berkata, sekarang saya dipulihkan dan melihat dengan cakrawala yang baru, sekalipun segala sesuatu yang saya kerja dengan mati-matian hilang kemarin, saya percaya Tuhan akan mengembalikan itu seperti Ayub. Bahkan dikatakan Ayub menikmati kekayaannya 2 kali lipat bahkan lebih, tetapi Ayub dipulihkan secara spiritual. Dan dia tahu bukan hanya seperti orang buta yang mendengar apa kata orang karena dia tidak mampu melihat, tetapi Ayub melihat dengan mata kepala sendiri, dengan penglihatan secara spiritual juga, bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Dia mampu memberikan, dia mampu menarik, menghilangkan, dia mampu menghapus semuanya. Tetapi hati kita kalau connect dengan Tuhan pasti dipulihkan, digantikan dengan sesuatu yang baru, digantikan dengan apa yang tidak pernah kita lihat, digantikan dengan apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran, digantikan dengan sesuatu yang besar melebihi dari cara pikir manusia. Yang ketiga, diubahkan. Saudara mau diubahkan siang hari ini? Kalau semuanya langsung bilang mau, ya sudah, kita berdoa saja. Tapi karena ini udah yang terakhir, nggak apa-apa ya, saya selesaikan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, mari percaya bahwa kuasa dari damai sejahtera kalau dia full di dalam saudara, mengizinkan itu terjadi lewat karya Roh Kudus, dia bukan cuma mampu membenarkan, dia pembela bagi Bapak Ibu Saudara, dia bukan cuma sekedar memulihkan, tetapi dia sanggup mengubahkan Bapak Ibu Saudaraku. Mari belajar tentang dari satu seorang yang tidak dianggap sebenarnya pada waktu Perjanjian Lama, namanya Yefta. Dia tidak diinginkan, kalau melihat latar belakangnya. Dia tidak diinginkan oleh keluarganya. Dia lahir dari seorang perempuan sundal, maaf kata, bukan orang yang baik-baik. Papanya yang bernama Gilead adalah dari suku yang terendah secara moral. Dia memiliki istri dan kemudian dia selingkuh dengan perempuan sundal, dan Yefta lahir dari perempuan sundal itu. Ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, dia tidak diinginkan keluarga, bahkan diusir dari keluarga. Dia bertumbuh dengan siapa? Para perampok. Dia bertumbuh dengan siapa? Orang-orang yang ada di luaran sana. Saya membayangkan itu kayak Daud di Gua Adulam. Dalam keadaan capek, berkumpul juga bersama dengan dia para perampok, orang-orang yang enggak kehilangan arah, enggak memiliki pengharapan, 400 orang. Dan bagaimana engkau memanage itu? Dan dikatakan ini bahwa kalau saudara baca Hakim-Hakim, Yefta menjadi pemimpin dari orang-orang ini. Orang-orang perampok sini, perang di sana, tarkam mungkin kalau bahasa sekarang di sini. Dan segala macam hal-hal yang jelas itu karena memang itu yang dihadapinya, itu yang dia dapat, dan dia bertumbuh dari hal seperti itu. Itu yang tertanam di dalam kehidupannya, soal penolakan, soal bagaimana untuk survive, soal saya harus kuat untuk mendapatkan sesuatu, soal segala sesuatu yang memang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kemudian pada ayatnya yang ke-29 dikatakan Roh Tuhan menjamah Yefta. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan menjanjikan kepada dia, saya akan memberikan kemenangan kepadamu untuk setiap musuh, terutama Bani Amon yang setiap hari berperang dengan Bani Amon. Bani Amon lagi, kekalahan lagi, kekecewaan lagi, bangkrut lagi. Apa yang kita rasakan? Tetapi kemudian Yefta dengan memiliki keberanian yang saya percaya dikerjakan oleh damai sejahtera yang Tuhan berikan oleh zaman Roh Kudus. Ayat yang 11, berkata, ya Tuhan, saya mau. Dan itulah kedaulatan Tuhan.
Yang pertama, dia tidak melihat latar belakang saudara. Dia bisa pakai siapa saja. Siapapun saudara. Apapun latar belakang. Kaya miskin, pendidikan seperti apa. Kedaulatan Tuhan. Siap memakai siapapun. Saya dan saudara. Tetapi juga yang kedua, bahwa Tuhan sanggup bekerja dan mengurapi siapapun yang mau menyatakan, ya, I am available, saya siap Tuhan. Dan sudah tahu, pada akhirnya Yefta memenangkan pertempuran dengan Bani Amon. Ada nasar sih, tapi ada Yefta bernasar, tetapi tidak nyambung dengan khotbah saya lewat. Tapi itulah, seorang Yefta yang memiliki latar belakang yang luar biasa. Ketika Tuhan ubahkan, memiliki kehidupan yang berkemenangan dengan Tuhan. Sesimpel itu. Mari lihat ketika di dalam Markus pasal 5, ketika murid-muridnya bersama Yesus menyeberang danau dan tiba di daerah Gerasa, mereka langsung diperhadapkan kepada orang yang dikatakan kerasukan setan. Di ayat 1 seterusnya sampai ayatnya yang kelima, orang ini dikatakan, diceritakan berkeliaran di bukit-bukit, berteriak di kubur-kubur dan memukul-mukul, menyakiti dirinya sendiri, namanya juga kerasukan setan. Dan tidak ada belenggu apapun yang mampu mengikat dia lagi, rantai sebesar apapun gak mampu, dia mampu memutuskan semuanya. Kontrol kehidupannya bukan ada di hidupnya lagi, tapi di bawah kehidupan yang kalau sesudah ayat 7 dan seterusnya dikatakan legion, banyak. Suatu kehidupan yang mungkin kita merasakan bahwa memang berat ya Tuhan kalau hidup dengan Tuhan. Begitu banyak pergumulan, bahkan kadang dengan orang-orang gereja sekalipun berat Tuhan. Jujur aja, berat. Apalagi banyak masalahnya gitu. Tetapi coba lihat saudaraku, iblis saja ketika datang kepada Tuhan di ayat yang ke-6 Markus 5. Ketika melihat Yesus dari jauh berlari mendapatkannya lalu menyembahnya. Iblis saja menyembah, masa kita enggak, kan seperti itu kasarnya gitu, kira-kira seperti itu. Bangun kehidupan yang senantiasa menyembah karena kita kenal siapa Tuhan kita, kan seperti itu. Tapi di ayat yang ke-7 ini bagi saya luar biasa, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku Yesus, Anak Allah yang maha tinggi. Dia datang beribadah, dia menyembah itu loh. Oke lah kalau bukan beribadah, tetapi dia berlari datang kepada Yesus. Suatu sikap yang ya mungkin saya mau bilang jangan kalah lah bersemangat ketika ada orang berkata kepadamu, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bersukacita ketika dikatakan orang ke rumah Tuhan. Dalam posisi ini mungkin kita masih kalah dengan iblis yang berlari-lari mendapatkan Tuhan. Ayo ekstra lagi. Kalau Tuhan bilang berjalan 1 mil, jalan dengan dia berapa mil? 2 mil. Lebih bersemangat lagi. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dan belajar sama-sama. Orang yang menyembah Tuhan, iblis sekalipun menyembah Tuhan, dan saya percaya itu banyak mungkin terjadi di gereja-gereja. Mungkin di luar sana, saya berdoa bukan di sini. Orang datang di gereja, beraktivitas seperti biasa, mungkin melayani, tetapi kemudian berkata, apa urusanmu dengan Tuhan? Apa urusanmu dengan saya Tuhan? Artinya begini, mungkin agak susah. Ketika kita memiliki komunitas sendiri, ketika mungkin kita merasa nyaman dengan segala sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita. Berkat mungkin, hal-hal fisik mungkin, pekerjaan mungkin, usaha mungkin. Kita merasa nyaman dengan semuanya itu. Saya hadir di gereja Tuhan, saya kasih persembahan. Tapi tolong, rasa nyaman saya jangan diganggu. Saya melayani Tuhan, tapi tolong kalau saya bilang tidak, ya jangan paksa saya. Apa urusanmu denganku? Kalau saya dan saudara mau diubahkan, mari
benar-benar ketika menyembah Tuhan, kita nggak berkata apa urusanmu, jangan ganggu zona nyaman saya, jangan ganggu mungkin jadwal rekreasi saya lagi Tuhan. Jangan ganggu usaha saya. Saya mau sembah Tuhan, tapi seperti itu. Saya mau melayani Engkau lebih lagi, tapi Tuhan mau, tidak ada tapi. Biarkan Tuhan bekerja di zona nyaman kita dengan sukacitanya. Jadi ketika kita nyaman melayani karena ada sukacita di dalam kita. Ketika kita melayani karena benar-benar damai sejahtera. Bukan karena kita berpikir, ya saya datang, tapi saya ingat, saya ada janjian, saya harus keluar cepat, saya ada janjian bisnis. Bukan seperti itu. Kalau kita hidup untuk Tuhan, benar-benar izinkan Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Diubahkan. Satu quote dari Rick Warren bilang seperti ini. If you give it to God, He transform your test into testimony, your mess into a message. Agak gugup baca bahasa Inggris di sini. And your misery into ministry. Jadi kalau orang memberikan segala sesuatu termasuk kekacauan mungkin masa lalu latar belakang saudara kepada Tuhan, dia mampu mengubahkan setiap ujian, setiap tes, setiap ujian menjadi kesaksian, setiap tes menjadi testimoni, setiap kekacauan menjadi pesan, jadi pesan yang kuat. Buat orang pernah mengalami Tuhan, tapi Tuhan mampu mengubahkan dan itu jadi pesan yang kuat. Bahwa saya pernah menderita berat, pencobaannya berat, tetapi itu akan menjadi kesaksian yang kuat di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam quote yang lain saya langsung bilang dengan bahasa Indonesia karena tekanannya berat berbahasa Inggris di sini. Kalau Tuhan mampu mengubah bahasa masarangnya ruru mengis menjadi butterfly, kalau Tuhan mampu mengubah ulat menjadi kupu-kupu, kalau Tuhan mampu merubah pasir menjadi mutiara, kalau Tuhan mampu menjadi arang karbon itu menjadi permata, Tuhan sanggup mengubahkan saya dan saudara. Dan masih ada beberapa ayat. Ya, saya harap saudara masih bersama saya. Roma 12 ayat 18 bilang seperti ini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Jadi bukan lagi bilang kepada Tuhan, tapi kan Tuhan dia yang memulai kekacauan ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi ini Tuhan salah dia, saya tidak memulai. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Jadi dari versi BIMK bahasa Indonesia masa kini, dia bilang dari pihakmu, enggak lagi bilang sedapat-dapatnya, dari pihak saya. Karena semua salah saya akan memulai pendamaian. Saya akan memulai mengusahakan kasih. Saya akan mulai mengusahakan setiap karakter Kristus menjadi sebuah kedewasaan rohani di dalam kehidupan saya. Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa saudaraku, damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan saya mau menutup dengan sebuah kisah nyata. Saya mengundang pemain musik, boleh maju ke depan. Ada yang pernah nonton film Soul Surfer? Ada? Oke. Ini based on true story. Ini diangkat dari kisah nyata seorang perempuan remaja umur 13 tahun bernama Bethany Hamilton. Dia bukan cuma sekedar hobi bermain selancar,
tapi benar-benar menjadi mahir di usia yang sangat muda dengan segala prestasi yang membuktikan kemahirannya. Dari umurnya masih 8, 9 dia sudah menjuarai kejuaraan-kejuaraan secara nasional, juara 1, bahkan dia menjuarai dengan melawan senior-seniornya ketika dia masih di junior high school. Dia udah mengalahkan pemain selancar dalam lomba senior-seniornya, orang-orang yang udah ada di senior high school. Suatu pencapaian yang luar biasa. Dan saudara tahu di usianya yang ke-13 dia berdoa seperti ini. God, I want my life to be more than just surfing. I want to honor you with my life. I don't know what that looks like, but help me figure it out. Dia bilang seperti ini, Tuhan, aku mau bahwa hidupku lebih daripada sekedar bermain selancar. Aku mau menghormati Engkau di dalam hidupku. Aku mau melakukan sesuatu yang berguna. Tolong aku di usia yang 13 sekali lagi menemukan itu. Jadi di usia itu dia sudah memiliki visi, dia mau melakukan sesuatu yang berguna melebihi dia bermain selancar. Apa yang dia dapat beberapa waktu kemudian di usia yang ke-13? Ketika dia sementara berselancar, tangan kirinya digigit hiu. Habis bos. Anda berenang pakai satu tangan, berselancar pakai satu tangan. Hobinya diambil Tuhan. Dia baru berdoa mau lebih dari berselancar. Apakah ini jawaban Tuhan? Oh, tapi Tuhan mengubahkan hatinya, memulihkan hatinya Bapak Ibu Saudaraku. Dan saudara tahu, dia tidak kehilangan purpose-nya, tujuannya. 2003 dia kehilangan, dia mengalami peristiwa ini kehilangan 2004 karena dia tidak memiliki tujuannya. Dia kembali berhasil menjuarai kejuaraan nasional, juara 1 dengan satu tangan saja. Tujuan Anda di mana? Masih dengan Tuhan? Masih siap terus dipulihkan Tuhan? Masih siap terus untuk diubahkan Tuhan? Pertobatan itu bukankah harus setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku? Sekalipun dia sepertinya di mata dunia kehilangan harapan dengan kehilangan satu tangan, tetapi doanya dijawab Tuhan. Bukan sekedar dia masih tetap bisa bermain selancar, bermain ski surfing, tapi keinginannya untuk menjadi lebih daripada sekedar surfing. Dia menjadi pembicara di banyak orang, encourage banyak orang dengan hanya satu tangan. Dengan segala kesaksian yang Tuhan nyatakan kepada dia. Sekali lagi dia tidak kehilangan tujuannya. Dan terus mencapai janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya berdoa supaya setiap kita tidak pernah kehilangan harapan, tujuan di dalam kehidupan kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala.